warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa menurut kepercayaan masing-masing mulai. Amin. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, terkait dengan sistem absensi, itu nanti kita lakukan di grup besar saja atau di grup WhatsApp kita. Pembelajaran kita pada saat ini dilakukan secara online, mengingat anjuran dari pemerintah karena adanya coronavirus. Ibu jadi mengingat kata-kata dari Jerry Corsten. Jerry Corsten itu mengatakan bahwa loving yourself start with liking yourself, which start with respecting yourself, and which start with thinking of yourself in positive ways. Jadi di sana itu Jerry Corsten itu mengatakan bahwa ketika kita mencintai diri kita sendiri, itu semua harus dimulai atau diawali dari kita menyukai diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri, dan memikirkan diri kita dengan pandangan yang baik. Dengan adanya coronavirus ini, kita pun dianjurkan untuk menjaga kesehatan kita. And we must remember what is the meaning of physical distancing, social distancing, and media distancing. Apa itu physical distancing? Physical distancing adalah kita dianjurkan untuk menjaga jarak antara orang satu dengan orang yang lainnya. Nah, jarak aman yang kita ambil adalah sekitar 1-2 meter. Nah, apa itu social distancing? Social distancing adalah kita dianjurkan untuk menjauhi perkumpulan atau kerumunan yang melibatkan banyak orang. Lalu yang ketiga adalah media distancing. Media distancing adalah kita dianjurkan untuk mengurangi kecemasan yang ada di dalam diri kita terkait dengan informasi-informasi yang disebarluaskan di media sosial. Kita pun harus menelaah apakah informasi tersebut itu valid atau tidak, atau hanya sekedar hoax. Jelaskan pengertian dari interaksi antar ruang. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian dari perdagangan dan mobilitas penduduk. Yang ketiga adalah siswa dapat menjelaskan terkait dengan dampak perdagangan dan mobilitas penduduk. Untuk mencapai pembelajaran kita, Ibu ingin memberikan gambar terkait dengan materi kita sebagai berikut. Perhatikan gambar yang Ibu paparkan tadi. Lalu apa pengertian dari ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan atau sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tempat tinggal. Apa yang disebut dengan interaksi antar ruang? Interaksi antar ruang adalah hubungan timbal balik yang dilakukan oleh wilayah satu dengan wilayah lainnya dalam beberapa bentuk. Di antar ruang ini kita akan berfokus kepada dua sub, yaitu pada perdagangan dan mobilitas penduduk. Apa yang disebut dengan perdagangan? Perdagangan adalah hal-hal yang berkaitan atau berhubungan dengan kegiatan jual beli yang menghasilkan keuntungan. Kita mundur sedikit mengingat zaman dahulu proses pembayaran itu tidak dilakukan dengan uang, tetapi dilakukan dengan sistem tukar menukar barang atau biasa kita kenal dengan sistem barter. Nah, lalu di perdagangan ini menurut jangkauannya itu ada perdagangan antar daerah, ada perdagangan antar pulau, dan ada perdagangan antar negara atau biasa kita kenal dengan perdagangan internasional. Ini ada perdagangan antar daerah. Lalu apa contoh dari perdagangan antar daerah? Kita dapat ilustrasikan seperti ini. Misalnya ini adalah wilayah A dan ini adalah wilayah B. Nah, di wilayah B ini surplusnya itu misalnya ikan. Di wilayah B surplusnya adalah sayuran. Lalu apa yang harus dilakukan? Pasti kedua wilayah ini melakukan sistem tukar-menukar atau sistem timbal balik yang dapat memenuhi kebutuhan yang tidak ada di wilayah mereka masing-masing. A mengirimkan sayuran kepada wilayah B dan B mengirimkan ikan kepada wilayah A. Antar pulau pun dapat kita ilustrasikan sama seperti perdagangan antar daerah tadi. Misalnya, ini misalnya Pulau Jawa.
dan B adalah Pulau Sumatera. Nah, Pulau Jawa ini misalnya menghasilkan beras, lalu Pulau Sumatera menghasilkan kopi. Lalu untuk memenuhi kebutuhan yang tidak ada di pulau mereka, maka dapat melakukan sistem tukar-menukar atau hubungan timbal balik. Nah, Pulau Jawa mengirimkan beras kepada Pulau Sumatera dan Pulau Sumatera pun mengirimkan kopi kepada Pulau Jawa. Ketiga adalah perdagangan antar negara atau biasa kita kenal dengan perdagangan internasional. Nah, ini dapat kita ilustrasikan pun sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Misalnya, ini adalah Indonesia dan ini adalah negara lain. Nah, negara Indonesia itu misalnya menghasilkan kopi, cengkeh, dan lada. Lalu negara lain itu menghasilkan misalnya pesawat, kereta, dan kapal. Lalu untuk memenuhi kebutuhan yang tidak ada di dalam negeri, maka Indonesia mengimpor barang-barang tersebut dari luar negeri, dan Indonesia pun mengekspor lada, cengkeh, dan kopi tersebut ke negara lain. Lalu apa dampak yang ditimbulkan dari adanya perdagangan? Yang pertama adalah dapat memenuhi kebutuhan yang tidak terdapat di dalam negeri. Lalu yang kedua adalah memperluas pasar bagi produk di dalam negeri. Dan yang ketiga adalah memperluas lapangan pekerjaan. Pada materi mobilitas penduduk. Apa pengertian dari mobilitas penduduk? Mobilitas penduduk adalah bentuk interaksi yang berupa perpindahan atau pergerakan, baik berupa imigrasi, emigrasi, transmigrasi, atau urbanisasi, atau hanya sekedar perpindahan penduduk antar wilayah dalam rangka bekerja atau berwisata. Mengilustrasikannya misalnya penduduk desa dan penduduk kota. Biasanya penduduk desa itu akan berpindah atau melakukan atau mencari pekerjaan ke kota untuk memperbaiki hidup mereka karena lapangan pekerjaan di kota itu mungkin lebih banyak. Nah, lalu masyarakat atau penduduk dari desa itu pindah ke kota dan mereka mengadu nasib di sana. Nah, kita pun dapat melihat ketika orang-orang kota yang pulang ke desanya, misalnya mudik. Ketika menjelang lebaran ya, pasti banyak di antara kita yang melakukan pulang kampung atau pergi ke desa kita masing-masing. Apa dampak yang ditimbulkan dari adanya mobilitas penduduk? Yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk. Yang kedua adalah menambah pengetahuan dan pengalaman. Yang ketiga adalah memperluas kesempatan kerja dan usaha. Baiklah, terkait dengan tugas, Ananda semua diharapkan dapat membuat video dengan durasi 10 menit, di mana itu Ananda dapat memilih fokusnya ingin di perdagangan atau di mobilitas. Membahas tentang perdagangan internasional. Tahukah kalian bahwa barang-barang dan jasa yang ada di sekitar kita tidak semuanya kita produksi sendiri, tetapi kita membutuhkannya. Banyak barang atau jasa yang digunakan atau dikonsumsi bukan merupakan produk dalam negeri, misalnya mobil, komputer, dan sebagainya. Bagaimanakah barang dan jasa tersebut bisa sampai ke tangan kita? Benar sekali, barang dan jasa tersebut sampai ke tangan kita karena adanya perdagangan internasional. Nah, sekarang tahukah kalian apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah transaksi barang dan jasa melalui kegiatan ekspor dan impor yang melibatkan antar negara pada skala internasional. Perdagangan internasional ini juga didasarkan pada keunggulan komparatif. Nah, adanya perdagangan internasional ini karena disebabkan oleh beberapa faktor. Tahukah kalian faktor apa saja itu? Faktor penyebab timbulnya perdagangan internasional antara lain adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki negara yang satu dengan negara yang lain, adanya perbedaan hasil produksi dan hasil alam, adanya perbedaan kualitas penduduk yang ditinjau dari segi pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya, berkembangnya sistem komunikasi dan sarana transportasi, adanya spesialisasi produksi,
Dan yang terakhir, adanya perbedaan selera. Dengan adanya perdagangan internasional ini, kita memperoleh banyak manfaat loh. Apa saja manfaat perdagangan internasional? Manfaat perdagangan internasional diantaranya adalah dapat memperoleh barang atau jasa dengan harga yang lebih murah, dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa, mendorong kegiatan ekonomi dalam negeri, memperluas lapangan kerja, merupakan sumber pendapatan bagi negara, menambah jumlah barang dan kualitas barang, dan yang terakhir menciptakan suatu kerjasama dan persahabatan antar negara. Dalam melakukan perdagangan internasional, tentu saja juga ada hambatan yang terjadi di dalamnya. Hambatan perdagangan internasional antara lain adanya ancaman perang, perbedaan tingkat upah, peraturan atau kebijakan negara lain, dan tidak stabilnya kurs mata uang asing. Terdapat beberapa perbedaan antara perdagangan dalam negeri dengan perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional, tentu saja ada dampak negatif dan dampak positifnya. Dampak positif dari perdagangan internasional antara lain kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri menjadi terpenuhi. Perdagangan internasional mendorong setiap negara ke arah spesialisasi dalam memproduksi barang berdasarkan keunggulan komparatif yang dimilikinya. Mendorong keinginan untuk meningkatkan produksi. Perdagangan internasional bisa mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, perdagangan internasional juga membuka wilayah pasar baru yang lebih luas bagi produk-produk dalam negeri. Pengaruh yang sangat penting dari perdagangan luar negeri terhadap sektor produksi adalah berupa peningkatan produktivitas dan efisiensi pada umumnya. Dengan makin luasnya pasar, produksi bisa diperbesar dan dilakukan dengan cara yang lebih murah dan efisien. Perdagangan internasional dan hubungan luar negeri pada umumnya dikatakan sebagai media yang penting bagi penyebaran teknologi dari negara maju ke negara-negara yang belum maju. Dengan adanya perdagangan internasional, juga dapat menambah pendapatan atau devisa negara. Selain itu, juga membuka kesempatan kerja baru. Dan yang terakhir, kita dapat memperoleh barang dan jasa dengan mudah dan murah akibat adanya efisiensi dan spesialisasi dalam proses produksi. Sedangkan dampak negatif dalam perdagangan internasional antara lain, pertama, terjadinya perubahan pola dan kebiasaan konsumsi yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan ekonomi akibat dibukanya hubungan dengan luar negeri. Kedua, adanya kecenderungan bagi masyarakat untuk melakukan tindakan konsumsi secara berlebihan. Ketiga, mundurnya industri dan produksi dalam negeri kalau masyarakat lebih menyukai produk-produk luar negeri. Dan yang terakhir, munculnya ketergantungan kepada negara-negara maju sebagai pemilik faktor-faktor produksi. Untuk meminimalisir dampak negatif dari perdagangan internasional, maka pemerintah mengambil beberapa kebijakan dalam perdagangan internasional. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain menaikkan bea impor, mengendalikan impor, mengendalikan devisa, memperbesar ekspor, memberi subsidi dan premi ekspor, diversifikasi ekspor, dan mengendalikan harga. Nah, setelah kita membahas tentang kegiatan perdagangan internasional tadi, apakah kalian sudah paham tentang kegiatan perdagangan internasional? Kalau sudah paham, coba kalian sebutkan apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional. Apa saja faktor penyebab timbulnya perdagangan internasional? Apa saja manfaat perdagangan internasional? Sebutkan hambatan perdagangan internasional. Sebutkan perbedaan perdagangan dalam negeri dengan perdagangan internasional. Apa saja dampak perdagangan internasional? Sebutkan kebijakan perdagangan internasional. Kalau kalian sudah bisa menjawab semua pertanyaan tersebut dengan benar,
Berarti kalian sudah benar-benar paham tentang materi perdagangan internasional. Terus belajar ya. Untuk pembelajaran kita pada siang hari ini, Ibu harap Ananda semua dapat tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa untuk cuci tangan yang bersih. Baiklah, Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.